20-an. Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Teknik Semana. Ini ada servisan tipe Y53 2020. Saya sebenarnya kurang tahu kawan apa Y53S. Yang pasti HP ini Y53 yang terbaru. Jadi di sini saya coba pasangkan kabel power supply. Dan untuk merekam power supply saya minta bantuan sama asisten saya. Tombol on off sudah saya tekan dan saya lepas, dia tidak ada responnya sama sekali. Jadi HP ini matot no ampere. Penampakan mesinnya seperti ini. Ini tadi sudah saya lepas untuk isolasi anti panasnya bagian IC power. Nah, ternyata di sini tadi ada penampakan kalau HP ini ada konslet. Akan tetapi di power supply dia tidak terbaca kalau HP ini ada konsletnya. Waduh, kabel power supply saya ini bersentuhan kawan. Jadi dia berbunyi. Nah, itu saya matikan dulu. Di sini kita cek, tapi belum saya lepas untuk mesinnya, masih di prem. Ini saya gunakan dioda mode. Kita cek. Di sini ada penampakan konslet. Jadi sekeliling IC power ada penampakan konslet. Dan HP ini kalau saya lihat bekas benturan. Akan tapi setelah saya tanyakan ini memang betul sempat jatuh, tetapi sudah lama. Itu ada penampakan kempot. Jadi saya akan coba angkat kaleng ini. Videonya saya skip. Ini penampakan kalengnya sudah saya angkat. Kemudian kita lanjut untuk pengecekan. Di sini saya masih menggunakan dioda mode. Kapasitor ini konslet. Kapasitor ini konslet. Konslet semua kawan. Ini konslet. Oh enggak, ini kawan. Ini konslet semua hingga kapasitor ini. Kemudian kita cek bagian IC cas. Ini untuk coil PPH power. PPH power ada konslet, akan tetapi yang di dekat IC cas nggak ada konslet. Benar saja nggak konslet. Jadi kita angkat dulu coil PPH power. Di sini saya akan mengangkatnya. Jadi saya pembesar untuk tipe IC casnya ini kawan. Mudah-mudahan kelihatan. Becky 25890H. Blower saya panaskan menjadi 350, atau saya naikkan sedikit 355. Angin di 1,5. Lanjut kita blower. Aduh, ini ada bekas. Jadi bekas potongan itu harus dibersihkan kawan.
karena bakal menimbulkan konslet. Jadi ada penampakan bekas potongan kaleng. Ini saya mulai pengangkatan lagi. Untuk pengangkatan cukup kokoh. Kita coba aja. Di sini nampaknya saya tambahkan peluk, karena di belakangnya itu ada CPU. Atau kita panaskan dulu solderan. Di sini saya tambahkan timah. Kebetulan timah saya itu habis, kawan. Saya belum sempat beli. Saya tambahkan pasta timah. Kebetulan di scrap saya ini ada bekas pasta timah yang sudah kering. Saya letakkan aja di sini, kawan. Apa itu, kawan? Nanti kita bersihkan. Di sini saya lanjut memblowernya lagi. Supaya pengangkatannya nggak lama-lama ini, kawan. Jadi saya akalin begitu. Waduh, tergeser tadi, kawan. Waduh, mudah-mudahan nggak ada komponen yang tergeser. Nampaknya nggak ada, kawan. Tapi tetap saya lihat-lihat. Ya, betul, nggak ada komponen yang ikut terangkat. Jadi di sini saya bersihkan lagi menggunakan solderan, karena ada bekas timah yang saya tambahkan tadi. Saya ragu ini tadi, kawan, apakah ada atau enggak komponen di sini tadi. Tapi nanti saya lihat lagi di videonya. Di sini saya cek kembali menggunakan dioda mode. Kita arahkan probe hitam kita. Ternyata di kaki ini. Jadi saya lanjut menambahkan rosin. Jadi kita gunakan rosin. Akan saya arahkan ke IC power. Akan saya selimuti menggunakan rosin. Nggak pandai saya menambahkan rosin ini, kawan. Apa lampu dempet? Benar saja nggak pandai, kawan. Aduh, di sini saya bersihkan menggunakan thinner. Akan saya gosok-gosok aja. Akan saya gunakan thinner aja dulu, kawan. Kita lihat bagian mana yang ada penampakan konslet. Nah, itu penampakannya, dan akan saya suntik tegangan 3,8 atau 4 volt. Di sini saya kebetulan sudah tersetel 3,8. Jadi kita arahkan. Waduh, nampaknya nggak ada di sana, kawan. Benar saja, nggak ada penampakan
ada yang konslet, ada yang kepanasan seperti bentar saja, nggak ada kawan. Nggak kelihatan. Di sini kita perbesar. Kita perhatikan aja kapasitor mungkin di area IC power. Siapa tahu ada penampakan dia kepanasan. Arahkan ke sini. Nggak apa kawan, bolak-balik. Wih, ada binatang. Benar nggak nampak saya kawan. Di sini lilitan kita perhatikan juga. Benar nggak ada penampakan. Sambil saya raba. Waduh, nggak ada kawan. Terkadang dia bisa juga ke IC sinyal, blok sinyal, karena blok sinyal ini ada penampakan penyot atau kempot. Di sini saya coba angkat IC power. Saya jepit dulu. Itu sudah saya jepit, saya tambahkan plug. Kita lihat tipenya kawan, tadi belum saya jelaskan tipenya supaya kawan-kawan bisa tahu juga. Nah, itu saya miringkan. Nah, begitu. Itu tipenya MT6358W. Jadi tipenya itu. Di sini saya tambahkan plug. Jadi pemasangannya seperti ini nanti kawan. Blower saya panaskan menjadi 300. Itu 355. Ya betul, 355. Saya mulai pengangkatan. Kita coba angkat dulu. Apabila dia hilang untuk konsletnya, kemungkinan yang bermasalah itu memang betul di IC power. Tapi kalau nggak hilang, kita coba telusuri lagi. Ini ada yang ngomen sebelumnya, coba yang mana yang enak, pakai penjepit IC atau pinset dalam pengangkatan dan pemasangan. Menurut saya, kalau saya menggunakan mikroskop, lebih enak menggunakan pinset. Itu sudah saya angkat. Sebelum kita cek-cek, kita perhatikan dulu untuk penampakan kaki-kakinya. Atau di sini saya lanjut aja bersihkan dulu kawan, supaya nanti tinggal kita memasangkan IC-nya.
Itu saya panaskan 380, dan tentunya saya secara perlahan mengambil timah-timah yang menempel di kaki yang di mesin, kaki IC nya. Nah, itu sudah saya ambil. Kemudian kita gunakan solder wick. Nampaknya sudah cukup. Kemudian kita bersihkan menggunakan solder wick. Oh, solder wick. Kuas menggunakan thinner. Di sini sudah saya bersihkan. Kita lanjut lap menggunakan tisu. Nah, itu sudah saya bersihkan. Kemudian di sini kita cek kembali. Ini saya putar. Benar saja, ternyata bukan di IC power yang bermasalah itu. Belum ada penampakan kalau kesalahannya ada di IC power. Jadi masih ada konslet di kapasitor ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan yang bermasalah itu bukan di IC power. Sudah mengarah ke sana, tapi tidak menutupi kemungkinan IC powernya juga bermasalah. Apa IC casnya ini yang bermasalah, tapi tadi sudah kita suntik tegangan, belum ada penampakan. Jadi di sini kita suntik lagi. Nah, begitu kawan, kadang gampang, kadang susah. Ini kalau bekas benturan tidak menutupi kalau bermasalah itu ada juga di CPU. Di sini sambil saya raba. Apa ada di kapasitor ini yang bermasalah? Sebentar kawan, maaf ya kawan, kita sambil raba. Itu sudah cukup besar. Jadi di sini kita coba cek kembali lagi kawan. Jadi penasaran saya, itu IC powernya sudah kita lepas. Sini ada
Penampakan curiga ini kawan, kapasitor ini. Apa kelihatan berapa besar? Apa saya lap dulu kawan. Mungkin kapasitor ini yang bermasalah. Di sininya ada tampak hitam ini kawan, mudah-mudahan kelihatan ini. Itu kita coba suntik lagi. Di sini saya tambahkan lagi plug tinar. Itu tinar sudah saya tambahkan, kemudian saya coba suntik. Suntik lagi di tegangan 3,8 atau 4 volt boleh kawan. Kemungkinan di situ pemasalah ini kawan. Di tengahnya itu ada nampak hitam, kalau kelihatan. Saya coba angkat kapasitor itu, mudah-mudahan tidak salah. Tapi kalau nggak ada perubahan juga, apa kita angkat aja kaleng blok sinyal, karena ada penampakan kempot di blok sinyal. Tapi saya coba dulu ke sini kawan. Kita namanya mencoba, kalau salah ya nggak jadi masalah kawan. Tapi yang pasti ini ada kecurigaan kalau dia itu konslet. Ini tadi dalam pengangkatan memang sudah terangkat kawan, mungkin bekas benturan. Jadi bukan karena saya congkel kalengnya, itu memang dari sebelum saya congkel dia sudah terangkat, karena mesinnya ini sebenarnya sudah melengkung. Cukup kokoh. Kita coba aja goyang-goyangkan. Itu sudah terangkat. Kemudian di sini saya letak dulu di tempat yang lain. Saya simpan dulu sini. Kemudian kita putar lagi, kita cek apakah kapasitor yang kita lepas tadi mesinnya tidak konslet lagi. Multi saya setel lagi menjadi dioda mode. Bismillah, kita tes. Alhamdulillah benar saja kawan. Ternyata memang betul di sini permasalahannya. Itu konsletnya sudah hilang. Enggak salah kawan, mantap. Berarti IC-nya ini masih mantap. Kita lanjut mencetak kaki IC powernya. Di sini saya tambahkan plug. Oh ya, ini sangat kotor kawan, tapi memang begitu kawan. Enggak bersih, nampak becek. Itu becek karena bekas plug. Saya membersihkan IC itu di atas PCB, penjepit PCB saya ini. Jadi kalau kita membersihkan kaki IC, tentunya kita tambahkan plug, dan plugnya itu masih menempel di PCB penjepit PCB saya. Di sini saya bersihkan, saya letak di atas telapak tangan saya seperti itu. Kemudian kita oleskan tinar supaya
IC-nya ini jadi bersih, dan kita lanjut untuk mencetaknya. Jadi IC-nya kita letak dulu di bawah, seperti itu. Tisu kita ambil 1 lembar, kita lipat begini kawan. Tapi ada juga itu alas untuk cetak IC seperti karet yang ada magnet. Itu saya lihat di Shopee kawan. Rencananya mau saya beli, tapi ya namanya duit itu nggak pernah cukup. Jadi baru rencana itu kawan. Mudah-mudahan bisa membelinya. Nggak terlampau mahal, itu harganya kisaran ada yang 130, sudah bagus menurut saya. Ada juga 180. Nah itu kawan, di sini kita ambilkan cetakan universal. Cetakan universal saya ambil. Mohon menunggu kawan, saya cari dulu cetakan universal saya. Memang nggak ada persiapan ini tadi kawan. Saya gosok dulu menggunakan thinner karena ada bekas kotoran. Nah, saya petik-petikkan seperti itu, kemudian saya letak di atas cetakan universal. Waduh, salah bersih saya tadi kawan. Rupanya yang ini dia pakai. Nah, kita presisikan dulu. Waduh, kenapa dia nggak mengikuti dia kawan. Ini coba saya putar. Seperti itu. Ini cetakan saya nggak bisa. Oh bisa kawan, begitu kawan. Ya betul. Jadi ini saya cari yang masih bersih. Nah, di sini aja. Yuk, betul. Kemudian kita bersihkan dulu scrubnya. Saya menggunakan pasta timah U2 Tool 180 Celcius. Itu sudah pasti itu permasalahannya kapasitor kawan, yang keroknya. Tapi memang untuk chipset MediaTek yang terbaru, kerusakan short itu terkadang tidak terbaca di power supply kawan. Tapi kalau kita cek secara manual, dia terbaca kalau HP ini walau 0 ampere dia ada konslet. Di sini saya presisikan. Mudah-mudahan sudah presisi kawan. Saya tekankan, kemudian saya tekankan lagi, begitu. Ini saya kikis saja seperti itu, kemudian lap menggunakan tisu. Biasanya mantap dia kawan. Dan tentunya kita tahan menggunakan pinset seperti ini. Ini cukup enak kawan kalau mencetak IC power, WTR, karena IC-nya masih tergolong kecil. Yang cukup rumit itu CPU.
Jadi ini kita blower dari jarak jauh. Dari jarak jauh ya kawan, jangan langsung kita dekatkan. Apabila dia sudah penampakan mengering, kita dekatkan dan makin dekatkan lagi. Mudah-mudahan jos. Kalau dilihat dari bentuknya cukup satu kali cetakan ini kawan. Kita hentikan. Kemudian kita angkat dan kita dorongkan untuk IC-nya. Apabila dia susah ya kita kikis, bukan kikis, maksud saya kuas menggunakan sikat yang diberi thinner. Nampaknya susah kawan, dan itu terlihat kita puas saja. Sebenarnya saya ada penampakan kalau kakinya ini ada yang belum sama rata, tapi ya sudahlah, nggak apa. Nanti kita tekan-tekankan aja kawan pas pemasangannya. Ini saya gosok. Kemudian saya letak di atas telapak tangan saya. Gitu. Mudah-mudahan ada semua kakinya, nampaknya ada kawan. Di sini kita ambil mesinnya seperti itu. Ini IC-nya tadi. Di sini saya pegang dulu menggunakan pinset IC-nya tadi. Begitu. Kemudian kita tambahkan plug. Plug itu kita blower. Di sini kita pegang. Kemudian kita blower lagi. Kurang lebih begitu. Kita hentikan dulu. Tunggu hingga kakinya itu mengeras. Benar saja, nampaknya belum sama rata tadi kawan. Ini lebih pendek. Ya sudahlah kawan, kita pasangkan. Itu pemasangannya seperti ini. Mediateknya di sini kawan. Kalau dari samping dilihat dari blok sinyal. Jadi di sini kita tahan menggunakan pinset. Apabila sudah ada keyakinan kalau itu sudah presisi, presisi ya betul, kita blower. Sebentar kawan, saya tarik sedikit, aduh, begitu, saya lepas. Kemudian saya hentikan dulu, saya naikkan lagi panas blower saya menjadi 350, cukup di 350 aja. Di sini saya blower. Karena tadi sudah saya blower sebentar, itu sudah menempel kawan, tapi belum sempurna. Kita tambahkan plug. Ini bukan mengajari kawan, hanya memberitahu begitu cara saya memasang IC. Mudah-mudahan yang belum tahu bisa jadi bermanfaat. Di sini, waduh, nggak sama rata saya merekamnya, jadi saya perbesar. Begitu kawan, itu sudah saya perbesar, penampakannya seperti itu. Kemudian kita lanjut memblowernya. Di sini kita goyangkan. Itu sudah saya goyangkan. Goyangkan sedikit begitu kawan. Kita tekankan sedikit. Itu fungsi kita menekankan IC itu. Apabila kakinya ada yang pendek, nggak sama rata, dia bisa menempel kawan. Kurang lebih begitu.
Jadi di sini kita diamkan dulu, atau lanjut saya hidupkan kipas. Sebelum kita kipas, itu sudah saya hidupkan kipas IC saya. Kita cek kembali. Nah, ini saya putar lagi. Kita cek kembali kapasitor yang diduga konslet. Masih tidak konslet lagi dia, kawan. Kemudian hampir lupa saya, kawan. Ternyata di sini masih ada lilitan. Lilitan ini tadi kita perhatikan, kawan. Ada enggak komponen yang lain? Nampaknya enggak ada. Karena tadi ragu saya, seperti ada komponen di samping PPH power itu yang terlepas. Apabila ada kendala nanti akan saya cek itu, kawan. Di awal video itu kan ada rekamannya. Ini saya blower. Kita lanjut, kita blower dulu, kita pasangkan. Itu sudah terpasang. Kita hentikan. Ya betul, sudah terpasang. Kemudian kita angkat PCB ini, kita dempetkan sama kipas. Maaf, kawan, saya dempet ke kipas. Kebetulan kabel kipas saya ini belum sampai ke sini, kawan. Jadi kedepannya akan saya letak di depan saya ini. Itu saya kipas-kipaskan dulu. Sudah cukup saya rasa, kawan. Kemudian saya lepas. Mana dia IC power tadi? Itu IC powernya tadi. Jadi komponen kapasitor itu saya coba tidak menggantinya. Masih terasa panas, saya kipas dulu. Jadi untuk rekam mikroskopnya saya matikan. Mudah-mudahan mantap, kawan. Ini saya ambil premnya. Karena kebiasaan saya hembus, ini masih ada rasa-rasa mau dihembus, kawan. Mulut saya kayaknya mau menghembusnya, karena sudah kebiasaan itu, kawan. Ini saya pasangkan semua fleksibelnya. Baterainya saya pasangkan. Kita coba pasangkan kabel casan, karena ini nggak tahu apakah baterainya ada atau enggak. Bismillah. Mantap, kawan. Ternyata sudah ada nyawanya. Kita tunggu. 81 ternyata ada. Lanjut, kita nyalakan. Di sini saya tekan tombol on off. Sudah menyala, kawan. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Tapi saya bukan lagi anak-anak, sudah bapak-bapak. Jadi rezeki bapak-bapak soleh. Pipo. Kita wudhu dulu, kawan. Sudah masuk, kawan. Ada pinnya. Jadi HP ini sudah mantap kembali. Dan tentunya yang masih menyimak video saya ini hingga detik akhir, saya ucapkan terima kasih.
dan tentunya semoga bermanfaat dan bagikan channel saya ini ke teman-teman Anda. Mantap. Kita coba tekan dulu kawan on off nya. Ya betul, sudah mantap. Terima kasih.